Kan nggak rekam kan. Aku bilang lagi aduh. Nah, balik dulu. Ini rekam rekam suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dengan NPM 15 12 00 14 dari Prodi Sistem Informasi. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada beliau Bapak Muhammad Sigit Syafarudin yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil kerja saya selama ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi pada eh, pemateri hari ini. Baik, untuk judul di sini yaitu proses bisnis untuk analisis pemodelan aktivitas pelayanan farmasi menggunakan metode Rich Victor pada RS Elizabeth Kota Batam. Selanjutnya, latar belakang. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di RS Elizabeth merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Nah, untuk kerangka berpikir ini yang pertama yaitu mulai, lalu menentukan objek penelitian, selanjutnya diterima. Jika tidak atau no, maka kembali lagi ke rujukan menentukan objek penelitian. Jika yes, maka lanjut mengumpulkan data. Selanjutnya membuat flowchart, Ada tu melakukan sombong penelitian, duduk laporan. ngajak sini. Astagfirullahaladzim. Ada sombong hidup sub. Ada hidup sombong dah susah emang. Kawan lagi ngerekam. Tak cakap. Sombong hidup sub. Astagfirullah. Mana kursornya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dengan NPM 15 12 00 14 dari Prodi Sistem Informasi. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sigit Syafarudin yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya selama ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk ke pembahasan pada materi ini. Baik, untuk judul di sini yaitu proses bisnis untuk analisis pemodelan aktivitas pelayanan farmasi dengan menggunakan metode Rich Victor pada RS Elizabeth Kota Batam. Baik, selanjutnya adalah terbelakang. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di RS Elizabeth merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikir ini sendiri yaitu yang pertama kita mulai, yang kedua yang selanjutnya menentukan objek penelitian, selanjutnya diterima. Jika tidak atau no, maka kembali lagi ke rujukan menentukan objek penelitian. Jika yes, maka melanjutkan mengumpulkan data, selanjutnya membuat flowchart, berikutnya melakukan penelitian, menulis laporan. Selanjutnya valid. Jika no, maka kembali lagi ke melakukan penelitian. Jika yes, lanjut ke selesai.
Selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data. Di sini metode pengumpulan data salah satunya yaitu studi pustaka, internet, karya tulis seperti jurnal dan sebagainya. Selanjutnya ada rich picture lama. Rich picture lama yaitu yang pertama mulai dari pasien, pendaftaran, lanjut ruang administrasi, dilanjutkan ruang periksa dokter. Di sini ada dua bagian yaitu pemeriksaan penunjang, selanjutnya tindakan elektromedis, dilanjutkan dengan apotik. Di sini juga ada dua bagian yaitu yang pertama kamar suntik, yang kedua loket pembayaran, dan yang terakhir ada pun. Selanjutnya dana analisis network diagram lemma. Analisis network diagram lama ini yaitu yang pertama ada 4 kategori. Di sini ada kode proses, deskripsi proses, lama waktu, dan proses sebelumnya. Nah, untuk memasuki yang pertama yaitu ANDSL 01, yaitu pelayanan pendaftaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien. Kepuasan pasien maka dari itu diketahui bahwasanya rata-rata waktu tunggu pelayanan pasien adalah di sini ada 11 menit untuk pasien baru, selanjutnya ada 2 menit untuk pasien lama, dan yang terakhir ada 13 menit untuk pasien jaminan. Selanjutnya yang kedua yaitu ANDSL 02, proses rekam medis tempat penyimpanan berkas file berdasarkan faktor karakteristik pasien. Terdapat perbedaan makna hubungan antara variabel dan pekerjaan dengan kepuasan terhadap pelayanan farmasi, tetapi tidak ada perbedaan makna antar variabel dan jenis kelamin. Di sini untuk dari segi waktunya yaitu 13 menit. Selanjutnya ANDSL 03 yaitu proses ruang tunggu. Ada beberapa faktor pasien lama menunggu di ruang tunggu. Yang pertama yaitu waktu kedatangan dokter bersangkutan, dan yang kedua yaitu antrian panjang. Nah, untuk lama waktunya di sini yaitu sekitar 30 sampai 60 menit. Selanjutnya ANDSL 04 yaitu proses farmasi peracikan obat. Kesalahan pengobatan pada tahap peracikan didasarkan pada 6 indikator, yaitu waktu pelaporan, subtipe, kejadian, tempat, dampak, dan penilaian. Kejadian kesalahan pengobatan harus dilaporkan sesuai prosedur waktu pelaporan. Nah, untuk waktunya di sini yaitu sekitar 10 menit. Selanjutnya yaitu BPMN sistem lama, yaitu diawali dengan pasien datang, selanjutnya pendaftaran, selanjutnya ruang administrasi, dilanjutkan dengan ruang dokter, kemudian ruang periksa dokter, dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan penunjang, selanjutnya kamar suntik, selanjutnya tindakan elektromedis, dan selanjutnya ada apotik. Nah, di sini jika tidak, maka kembali lagi ke rujukan pada ruang dokter. Jika yes atau ya, langsung lanjut ke loket pembayaran. Dan yang terakhir yaitu pasien pulang. Selanjutnya di sini ada rich picture model baru. Yang tadi ada model lama, ini model baru. Yaitu diawali dengan pasien, selanjutnya pendaftaran, berikutnya ruang administrasi, selanjutnya ada ruang pemeriksaan dokter. Nah, kalau untuk dari rich picture baru ini adalah mempersingkat daripada rich picture lama tadi. Kalau yang tadi dia ada tambahan lagi di bagian ruang pemeriksaan dokter. Nah, di sini cuma diterapkan dua bagian, yaitu yang pertama ada apotik dan yang kedua tindakan elektromedis. Jika sudah, maka lanjut ke loket pembayaran. Dan terakhirnya yaitu pulang. Selanjutnya yaitu ada analisis network diagram baru. Sama dengan halnya seperti tadi, cuman ini lebih mempersingkat.
yaitu yang langsung saja. Yang pertama ada ANDSB 01, yaitu pelayanan pendaftaran sudahlah sangat puas. Maka dari itu diketahui bahwasanya rata-rata waktu tunggu pelayanan pasien adalah, untuk lama waktunya di sini ialah 8 menit untuk pasien baru, 1 menit untuk pasien lama, dan 10 menit untuk pasien jaminan. Selanjutnya ANDSB 02, yaitu di mana proses rekam medis, tempat penyimpanan berkas file rekam medis sudah lebih lengkap dan tepat. Nah, untuk waktunya di sini yaitu 10 menit. Selanjutnya ada ANDSB 03, di mana proses ruang tunggu dokter yang bersangkutan datang tepat waktu. Proses pengobatan atau proses ruang dokter harus lebih cepat. Nah, untuk ANDSB 03 di sini yaitu untuk lama waktunya yaitu 20 hingga 30 menit. Selanjutnya ANDSB 04, di mana proses distribusi obat ke pasien sudah lebih cepat. Nah, di sini peracikan obat sudah sesuai indikator. Nah, untuk peracikan obat di sini sendiri yaitu untuk lama waktunya adalah 5 menit. Baik, selanjutnya BPNN sistem baru. Nah, untuk BPN sistem baru ini di sini yaitu diawali dengan pasien datang, kemudian pendaftaran, selanjutnya ruang administrasi, dilanjutkan dengan ruang pemeriksaan dokter, selanjutnya tindakan elektromedis, dan yang terakhir ada potik. Jika tidak, maka kembali lagi kerujukan pada ruang pemeriksaan dokter. Jika ya, maka lanjut ke loket pembayaran. Dan yang terakhir adalah pasien pulang. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Nah, berdasarkan network diagram sistem lama dan sistem baru, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui dan diperbaharui, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sudahlah sangat puas, maka dari itu diketahui bahwasanya kepuasan pasien sangatlah penting. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, tempat penyimpanan berkas file rekam medis sudah lebih lengkap dan tepat. Selanjutnya, untuk yang ketiga, proses di ruang tunggu pasien rawat jalan RS Elizabeth Kota Batam dikategorikan lama karena keterlambatan dokter yang bersangkutan dengan ke tempat dan antrian yang ramai. Seharusnya dokter yang bersangkutan dapat datang sesuai jam operasionalnya agar tidak terjadi penumpukan di ruang tunggu pasien. Nah, ini untuk proses di ruang tunggu. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu proses distribusi obat atau peracikan obat ke pasien dan peracikan obat telah sesuai indikator. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi pada pertemuan ini. Jika ada kekurangan atau masih belum tepat untuk materi yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.